Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh matematika yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz, seorang ahli matematika dan filsuf Jerman. Tulisan-tulisannya dalam bahasa Latin, Jerman, dan Prancis yang menunjukkan kapabilitas akademiknya disampaikan kepada banyak orang. Leibniz dilahirkan pada 1 Juli 1646 dan meninggal pada 14 November 1716. Leibniz lahir di Leipzig, Saxony, dan orang tuanya adalah Friedrich Leibniz dan Catherine. Ayahnya meninggal ketika dia baru berusia 6 tahun. Ayahnya meninggalkan sebagian besar masa kecilnya kepada sang ibu. Ini berarti bahwa ide-ide filosofis Leibniz dipengaruhi oleh ibunya. Ayah Leibniz adalah seorang profesor filsafat moral dan memiliki perpustakaan yang penuh dengan buku-buku. Yang berarti setelah kematiannya dan Leibniz mewarisi kepemilikan perpustakaan. Ini memungkinkan dia untuk mendidik dirinya sendiri dalam karya-karya filosofis dan teologis yang dalam bahasa Latin membantunya berimprovisasi pada bahasa tertentu. Bahkan sebelum kuliah, dia fasih dalam hal itu pada usia 12 tahun. Ketika Leibniz berusia 15 tahun, ia menerima gelar sarjana filsafat pada tahun 1662 dan meraih gelar magister pada tahun 1664 di Universitas Leipzig. Leibniz meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1665 yang menunjukkan tingkat dan keberagaman minat akademiknya. Leibniz berkontribusi pada bidang filsafat dan hukum melalui publikasi-publikasi miliknya. Ketika Leibniz berada di Paris, ia menyadari bahwa ia tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam fisika atau matematika. Itulah mengapa dia mengejar program belajar mandiri dengan mentornya Huygens dan membuat kontribusi melalui diferensial dan integral kalkulus. Selama minat matematika, Leibniz menjadi teman dengan ahli matematika Jerman Ehrenfried Walther dan mereka berkorespondensi satu sama lain selama hidup mereka. Pada tahun 1675, Leibniz menjadi bagian dari Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis karena ia diberi gelar sebagai anggota kehormatan asing. Ia juga menjadi anggota eksternal Royal Society ketika Leibniz menemukan sebuah mesin yang menghitung 4 fungsi aritmatika. Kemudian dalam hidupnya, Leibniz bekerja keras di kalkulus dan mempresentasikan makalah pada 1682 dan 1692 di jurnal Acta Eruditorum. Bersamaan dengan Newton, Leibniz diberikan penghargaan untuk presentasi kalkulus sangat kecil. Ada gesekan antara Newton dan Leibniz pada penemuan kalkulus. Hingga hari ini, aturan produk kalkulus diferensial masih disebut hukum Leibniz. Matematikawan ini mencantumkan namanya dalam dunia perhitungan mekanis. Ia juga yang menjadi pertama menjelaskan kalkulator kincir pada 1685. Leibniz dikenal bertanggung jawab atas gagasan roda Leibniz yang digunakan dalam aritometer dan membantu meningkatkan sistem bilangan biner yang memiliki satu keajaiban untuk komputer digital. Leibniz adalah seorang bapak matematika dunia sejati yang diakui karena keunggulan dalam banyak bidang, terutama filsafat, teologi, matematika, dan logika. Dianggap sebagai salah seorang pendiri bersama dengan Isaac Newton dari kalkulus. Pada tahun 1682, Leibniz bersama dengan seorang filsuf dan ilmuwan Jerman, Otto Mencke, mendirikan jurnal ilmiah Acta Eruditorum di Leipzig. Jurnal ini ditujukan wilayah berbahasa Jerman di Eropa. Meskipun hampir seluruh ditulis dalam bahasa Latin, Acta Eruditorum, jurnal bulanan, akan menjadi kendaraan bagi banyak publikasi matematika. Leibniz dan Bernoulli yang akhirnya akan menjadi forum di mana Leibniz mempertahankan prioritasnya dalam mengembangkan kalkulus. Leibniz mengembangkan fitur dasar dari versi kalkulusnya ketika tinggal di Paris selama tahun 1670-an. Leibniz sebagai bapak kalkulus modern tahun 1673 mengembangkan notasi yang baik untuk kalkulusnya dan perhitungan pertamanya yang canggung. Pada tanggal 21 November 1675, ia menulis sebuah manuskrip menggunakan notasi integral untuk pertama kalinya. Dalam naskah yang sama, aturan produk untuk diferensial diberikan. Pada musim gugur 1676, Leibniz menemukan familiar untuk integral dan fraksional.
Leibniz mulai menerbitkan hasil kalkulusnya selama tahun 1680-an. Ada 3 artikel terkenal yang diterbitkan oleh Leibniz di Acta Eruditorum pada tahun 1684, 1686, dan 1693, yaitu Leibniz mulai menerbitkan hasil kalkulusnya selama tahun 1680-an. Ada 3 artikel terkenal yang diterbitkan oleh Leibniz di Acta Eruditorum pada tahun 1684, 1686, dan 1693, yaitu yang pertama, Nova Methodus Pro Maximis et Minimis, yang kedua, Indivisibilium et Qui Infinitorum, dan yang ketiga, Supplementum Geometri Dimensori. Leibniz adalah orang penting dalam sejarah filsafat dan matematika. Karyanya tidak dihargai dengan baik pada zamannya, tetapi ia melakukan banyak pekerjaan dalam mempromosikan berpikir tentang berbagai topik. Argumennya dengan Isaac Newton pada kalkulus menyebabkan reputasinya yang terkenal. Karya Leibniz mencakup berbagai topik mulai dari filsafat hingga politik, dinamika, matematika. Tetapi hasil yang paling menonjol adalah penemuan pembelajaran yang berbeda dan notasinya yang efisien. Newton kemudian mengalami konflik dengan Leibniz yang memprioritaskan pengembangan kalkulus, atau lebih dikenal dengan kontroversi Leibniz-Newton kalkulus. Sebagian besar sejarawan kontemporer percaya Newton dan Leibniz telah mengembangkan kalkulus independen secara berbeda. Kadang-kadang Newton tidak mengumumkan apapun tentang hal itu sampai 1693 dan tidak memberikan penjelasan lengkap sampai 1704. Dan Leibniz mulai menerbitkan laporan lengkap tentang metodenya pada tahun 1684. Simbol Leibniz dan metode diferensiasi sekarang dianggap sebagai simbol yang lebih berguna untuk matematikawan Eropa. Sekitar tahun 1820, matematikawan Inggris juga mengadopsi simbol ini. Atau Newton kemudian titik simbol prinsipnya tidak ditulis dalam bahasa kalkulus. Hari ini sejarah mencatat Leibniz dan Newton umumnya dianggap mampu mengembangkan perhitungan secara mandiri. Newton menerapkan kalkulus pada fisika umum untuk pertama kalinya. Leibniz mengembangkan sebagian besar simbol yang digunakan dalam kalkulus hari ini. Wawasan dasar yang diberikan oleh Newton dan Leibniz adalah konsep turunan dari hukum diferensial dan integral, turunan kuadratik, dan polinomial. Melalui era Newton, teorema dasar kalkulus sudah dikenal luas. Ketika Newton dan Leibniz pertama kali mempublikasikan hasilnya, ada banyak kontroversi tentang matematika mana yang akan dikagumi. Newton pertama kali muncul dengan hasilnya, kemudian diumumkan dalam metode flux. Newton pertama kali muncul dengan hasilnya, kemudian diumumkan dalam metode flux. Leibniz pertama kali menerbitkan Nova Methodus Pro Maximis et Minimis. Newton bersikeras Leibniz mencuri ide dari memo yang akan dipublikasikan, dan Newton membagikan ide-ide ini dengan beberapa anggota Royal Society.